Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak semuanya. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berkat daripadanya. Kami menyambut Bapak Ibu untuk datang, untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu tanggal 4 Februari 2024. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergerak, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Dan terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 4 Februari 2024, dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan firman dan kuasa Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar pada hari ini? Baik, luar biasa. Ya, kita sudah memasuki bulan Februari di tahun 2024 ini. Kita diajak untuk mengingat kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena tema kita adalah sentuhan kasih Allah. Mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita tidak menghayati hal tersebut ya. Karena hidup berjalan mengalir seperti biasa. Kita bisa merasakan sungguh-sungguh kasih Allah itu justru ketika kita mengalami masalah. Ketika kita sakit atau kita mengalami hal-hal yang spektakuler, mengalami kegembiraan yang luar biasa. Baru kita menyadari, oh ini kasih Allah aku rasakan. Tetapi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tampaknya biasa sering tidak kita pertimbangkan, tidak kita hayati, itu bagian dari kasih Tuhan. Itu adalah sentuhan kasih Allah. Karena itu sepanjang bulan Februari ini kita akan menghayati kasih Allah itu dengan sebuah lagu tema
Semusim berlalu lagu temanya judulnya apa tadi? Tak terbatas. Tak terbatas. Jadi seringkali kalau judul lagu itu kan ngambil kata awalnya, padahal dia judul lagu itu punya judul sendiri. Semusim berlalu atau lagu berjudul Tak Terbatas. Mari kita hayati lagu ini. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tak terbatas ya Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami tidak menyadarinya. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari kami lewati. Kami merasa bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Sehingga kami lupa bersyukur. Dan kalaupun kami bersyukur, itu hanya sebatas di bibir saja. Tidak merasuk ke dalam hati kami. Kecuali ketika kami mendapatkan pergumulan hidup, ketika kami mendapatkan masalah-masalah, atau ketika kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa mengembirakan. Baru pada hal-hal yang seperti itu, yang spektakuler, ataupun yang betul-betul membuat kami merasa tidak mampu. Dan ketika mendapat pertolongan Tuhan, kami baru ingat, itu adalah hal-hal, segala sesuatu yang terjadi karena kebaikan-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak menyadari bahwa bangun pagi hari itu adalah kebaikan dari Tuhan.
Ketika kami bisa berjalan ataupun berkendara dari rumah sampai ke gereja ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Ketika kami bisa menikmati makanan kami sehari-hari, itu adalah kebaikan Tuhan. Ketika kami bisa belajar, bisa bersekolah, ketika kami bisa bekerja, ketika kami bisa bermain, itu adalah kebaikan Tuhan. Hal-hal sederhana yang boleh kami hadapi, alami di setiap hari, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Dan seharusnya lah kami boleh bersyukur dan membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami, kepentingan kami, daripada memperhatikan bahwa ada orang-orang lain yang ternyata juga membutuhkan, bahkan lebih membutuhkan dari kami, dan kami tidak tergerak, kami tidak bergerak untuk melakukan tindakan yang terbaik. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak bisa bersyukur dan ketika kami kurang bisa membagikan kasih Tuhan itu untuk kehidupan kami, kehidupan orang-orang di sekitar kami. Karena itu, biarlah ibadah pada pagi hari ini, melalui pengampunan-Mu, kami kembali diingatkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dan membagikan sentuhan kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saya undang jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, kita boleh berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua, dan sambil bersalaman begitu, kita menyanyikan Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Silakan duduk. Saya persilakan untuk lektor mempersiapkan diri, juga anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Silakan para lektor untuk menempatkan diri. Iya, terima kasih nih untuk anak TW yang bergabung dalam sekolah minggu ya pagi hari ini. Iya. Sudah siap untuk sudah siap untuk sekolah minggu?
Siap. Sudah siap terima firman Tuhan? Oke, Bapak Ibu juga sudah siap ya? Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan anak-anak kami boleh menghadap Tuhan. Boleh mendapatkan berkat pengampunan-Mu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yang di tempat ini dan anak-anak kami di kelas sekolah minggu mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguatkan kami sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan menjadi firman yang hidup, yang senantiasa berbicara dalam kehidupan kami, membangun kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu, mereka menjadi teladan yang baik dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan menunjukkan teladan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami boleh belajar dengan baik, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan jadi berkat. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat sekolah minggu, Tuhan berkati. Ya. Saya persilakan Bapak Budiono. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-31. Bagian ini mempunyai judul di dalam ayat yang ke-12, Allah di atas semua Allah. Kalau tema hari ini adalah sentuhan kasih, tapi kadang-kadang kenyataan hidup tidak demikian. Oleh sebab itu di dalam bagian firman ini Allah menyatakan dirinya siapa Dia yang sebenarnya. Ayat ke-21 sampai dengan 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Tuhan membangun Yerusalem, umat yang cerai-berai Dia kumpulkan. Dia sembuhkan orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi, tapi Dia rendahkan orang-orang fasik. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian syukur, bermazmurlah baginya dengan kecapi. Dia yang tutupi laut dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, yang memberi makanan pada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia tak suka pada kegagahan kuda, tak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan suka kepada yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-16
sampai ayat yang ke-23. Yang demikian firman-Nya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjanjikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Markus. Kita akan membaca pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Alkitab yang saya gunakan adalah Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, ada 2 perikop. Yang pertama adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di sini disebutkan Simon ya, di ayat 30 itu, dan orang-orang lain. Dan perikop yang selanjutnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya. Dan demam itu meninggalkan dia. Dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan.
setan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ya Ibu Bapak, ya kondisi sedang tidak fit. Jadi mohon maaf nanti kalau selesai ibadah, saya nanti tidak bersalaman ya, namaste saja ya, supaya tidak menularkan penyakit flu saya kepada Ibu Bapak. Ya, sentuhan kasih Allah, kita mulai ya. Sentuh, kok menyentuh? Kok hanya menyentuh? Gitu. Kok tidak megang gitu ya? Sebetulnya apa sih bedanya sentuh dan pegang? Sepele sebetulnya. Tetapi ya temanya pakai sentuhan sih. Jadi saya perlu melihat lebih jauh. Apa sih menyentuh itu ya? Dan kenapa kok tidak memegang atau memberikan judul yang lain? Kenapa mesti menyentuh gitu ya? Saya melihat beda sentuh dan pegang itu terdapat dalam intensitas atau kuat tidaknya, kualitasnya, ya. Dan juga niat atau sesuatu yang mendorong. Sentuh itu relatif sedikit, lemah. Pegang itu banyak, ya, kuat. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini hanya nyentuh, ya. Tapi kalau begini, pegang ya, kuat. Kalau sentuh itu kadang-kadang ya hanya sekilas begitu. Sentuh itu bisa terjadi karena ketidaksengajaan. Kesenggol, itu nyentuh ya. Tapi kalau pegang itu sengaja direncanakan. Sentuh itu bisa karena ketidaksengajaan, spontan gitu ya. Tapi kalau pegang itu terjadi karena memang direncanakan. Kalau saya salaman begitu ya, itu pasti pegang, itu direncanakan sungguh-sungguh. Tapi kalau nyentuh set gitu, sekilas begitu saja. Jadi nggak begitu kuat. Nah dalam tema kita sentuh dan bukan pegang, tapi juga nggak ada sih pegangan kasih Allah juga nggak ada. Memang sentuhan kasih Allah. Karena harapannya apa? Saya membayangkan harapannya itu kasih terjadi sebagai sebuah sikap yang muncul begitu saja, spontan, tanpa dipikirkan, ya, tanpa ada keraguan-raguan, tanpa dipikirkan, dan tampaknya mungkin hal-hal yang kecil, sederhana, sepele, ya. Efeknya mungkin tidak begitu kuat, gitu ya, menurut kita. Jadi tema ini tidak bicara soal kasih secara tegas, secara kuat, secara luas, gitu ya, tapi bicara soal kasih sebagai sebuah kejujuran bertindak yang tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada maksud tertentu ya. Karena memang kenapa kita melakukan itu ya karena ya begitu aja. Tidak ada alasan apapun. Ya, saya membayangkan sentuhan kasih seperti itu. Karena itu tidak berbicara kasih Allah, itu kan terlalu luas. Ya, umum, tapi ini bicara sentuhan kasih Allah. Di mana kita juga belajar seharusnya melakukan sentuhan itu sesuatu yang spontan. Kenapa Allah memberikan kasihnya? Ya karena kasih tidak ada tujuan apa-apa. Tidak perlu dipikirkan. Agak sulit ya. Saya kasih contoh. Suatu ketika saya begitu ya, berdiri di pinggir jalan, sedang menunggu teman begitu ya, atau menunggu kenalan gitu, sudah janjian, pinggir jalan. Kemudian terlihat ada nenek-nenek bungkuk, lemes, lusuh pakaiannya, di sisi yang sama dengan kita. Kita tahu bahwa nenek itu sepertinya hendak menyeberang jalan yang ramai. Apa yang harus saya lakukan?
Tanpa berpikir panjang, dengan sapaan sopan kita pastikan, nek mau nyebrang gitu ya. Jangan tiba-tiba gandeng nyebrang gitu. Loh kok saya digandeng nyebrang, saya nggak mau nyebrang kok gitu kan, malah repot ya. Tanya dulu mau nyebrang nek, yuk saya seberangkan, gandeng gitu ya. Diseberangkan sampai dengan selamat. Kemudian sudah sampai di seberang dengan selamat, saya kembali lagi. Repot kan ya? Saya nggak butuh nyebrang, tapi saya harus menyeberangkan orang itu. Tanpa perlu berpikir apa? Wah, duh, nenek, dekil, jorok, bau gitu ya. Atau berpikir tadi, saya nggak butuh nyebrang kok. Jadi nggak perlulah saya nyebrangkan. Biar orang lain yang nyebrangkan gitu ya. Mikir-mikir kayak gitu, akhirnya mau nolong sudah diseberangkan orang akhirnya. Nah, kita mikir mungkin, nah nenek ini sudah mau nyebrang pasti udah biasa nyebrang lah ya. Wong sudah dewasa juga ya. Tapi yang perlu kita perhatikan apa? Keselamatan nenek itu sederhana, tidak muluk-muluk. Tapi tidak semua orang mau melakukannya di zaman yang egois ini. Nah, jadi kok nggak sesuatu yang spontan tanpa berpikir panjang begitu ya. Karena apa ya? Karena memang niat mau nolong gitu ya. Bukan terus dibilangin, api, gitu. Enggak. Atau ketika naik motor sendirian, ya di gerbang padi raya gitu ya, kan? Kadang-kadang ada orang jalan begitu ya. Nah kita lihat ada kakek-kakek bawa barang berat, kebetulan dia berhenti melihat kita gitu ya, mau ke dalam. Terus awe-awe kita suruh berhenti enggak ya? Kadang-kadang kan minta nunut ya, nunut gitu ya. Merepotin, nunut, atau kita mikir jangan-jangan penjahat lah macam-macam, kakek-kakek nggak punya niat macam-macam gitu ya. Kita dengan spontan berhenti, mau mana kek? Sana, yuk naik gitu ya. Walaupun mungkin rumah kita mau ke gereja di sini, orangnya di pojok tempatnya Bu Lina sana ya. Oh ya, apa-apa lah naik motor, antarkan sampai sana, terus balik lagi dengan spontan. Perbuatan sederhana. Tapi tidak semua orang bisa dan mau melakukannya. Nah, sentuhan kasih itu sesuatu yang tidak perlu direncanakan gitu ya. Kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kepada kita dalam waktu mendadak, singkat, tapi bisa jadi kemudian hilang dan tidak terulang lagi. Kita sudah pernah bahas masalah kesempatan dan juga momentum. Ya. Jadi ini yang mau kita bangun. Mari kita lihat di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Pertama, kita melihat Yesus di sebuah kota. Di mana di tempatnya kira-kira? Di Kapernaum. Ya. Jadi lokasi peristiwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga orang-orang lain itu terjadi di Kapernaum. Kapernaum ini adalah kota di tepi pantai. Kota ini merupakan tempat tinggal Simon Petrus, juga Andreas, Yakobus, Yohanes, dan juga Matius, pemungut cukai. Kalau dicek saat ini Kapernaum ini sudah menjadi reruntuhan. Namun sebagai daya tarik wisata rohani ya, di bekas tempat yang dipercaya sebagai rumah Petrus itu dibangun sebuah gereja. Sesuai bentuk asli gereja Bizantium yang pernah didirikan di situ. Jadi memang tinggal reruntuhan tapi ada sebuah gereja berdiri di situ. Saat ini ya. Nah, di Kapernaum ini kita membaca sentuhan kasih Yesus pada ibu mertua Simon Petrus. Sebuah perhatian biasa sebetulnya pada orang yang lemah tubuh. Namun sentuhan itu bisa langsung menyembuhkan. Memang kalau dibaca ya disebutkan Yesus memegang tangan ibu itu dan membangunkannya. Pak David tidak menyentuh, tidak sekedar menyentuh, tapi memegang, membangunkan. Oke, betul, memegang. Ya. Tapi kita bisa melihat dari yang dibacakan tadi, diceritakan tadi, ya hanya itu. Yesus tidak perlu duduk, diam, atau berdiri, kemudian berdoa secara khusus, mengatakan sesuatu kepada ibu itu tentang kondisi ibu tadi. Enggak. Percakapan biasa.
seperti kebanyakan orang untuk membangunkan. Ya, Yesus memang dipanggil, bukan Yesus tolong sembuhkan, ibuku nggak ada, cuma dikabarin. Ibu mertua Petrus itu sakit. Ya kita kan cuma dikabarin kan, kita datang. Besok gitu ya, ya hanya begitu. Nggak ada pikiran orang-orang lain untuk minta kesembuhan pada Yesus pada waktu itu. Karena ini cerita pertama soal mukjizat Yesus menyembuhkan. Di Injil Markus ya. Berkunjung, besok, ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya. Mungkin ngobrol ringan, gimana Bu keadaannya? Ini ya. Terus, oh iya ibu demam, coba duduk ya Bu. Nah suruh duduk, kan dipegangin sambil duduk gitu kan pasti dipegang. Nah terus, baik Bu, coba sekarang berdiri Bu. Ayo coba berdiri. Orang sakit, lemes gitu ya, suruh duduk, berusaha duduk, berdiri, ayo berdiri. Gimana sih? Orang lemes, enaknya tiduran kok suruh berdiri. Tapi beda Yesus. Suruh berdiri, ya coba berdiri. Bisa berdiri. Ya bagus ya. Masih lemah gak Bu? Sudah kuat sekarang? Iya. Sekarang sudah nyaman kan? Wah. Nah, di situ pasti ada istrinya Petrus kan ya. Terus pegang. Loh, kok sudah gak panas lagi gitu toh? Terus tinggal kelihatan apa? Keringet yang membasahi jubah ibunya tadi. Oh ibu ini sudah sembuh gitu ya. Ini sesuatu yang spontan begitu loh. Ngobrol biasa, nyuruh duduk, nyuruh berdiri gitu ya. Kemudian ibu ini sembuh. Begitu saja. Tanpa ada perencanaan. Tidak ada yang minta Yesus menyembuhkan. Pegang tangan, proses membangunkan. Ini yang saya katakan sebagai sebuah sentuhan kasih. Begitu saja. Terjadi tanpa harus memikirkan macam-macam apa yang harus aku kerjakan. Begitu saja. Dalam Injil Markus ini mukjizat penyembuhan pertama Yesus. Dan Yesus kemudian masih melakukannya ketika malam hari tiba untuk orang-orang yang lain. Besok harinya ketika murid-murid nggak ketemu Yesus cari. Pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Ini banyak yang nyari. Mungkin mereka juga meminta mukjizat itu, kesembuhan itu. Tapi Yesus bilang apa? Ayo kita pergi ke tempat yang lain. Yesus tidak hendak menetap di Kapernaum. Ia tidak hendak melakukan pekerjaan sebagai guru dan tabib di tempat ini. Yesus memang hanya ingin memberikan sentuhan kasih-Nya pada Kapernaum. Ya, dan tidak hendak berpegang pada Kapernaum sebagai tempat untuk hidup. Ya, dia hanya membagikan kasih-Nya, hanya menyentuh saja. Ada banyak tempat-tempat lain yang harus mengenal dan merasakan sentuhan kasih Yesus. Maka mulailah Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan penginjilan. Mulai dari Kapernaum yang di Galilea ini ke kota-kota sekitarnya. Dari sini Ibu Bapak Saudara, kita belajar bagaimana seharusnya kita membagikan kasih melalui hal-hal yang sederhana. Berkunjung ya, menghibur, menguatkan. Yang bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan. Oh, jadi tim-tim perkunjungan itu hebat ya. Dan Ibu Bapak tidak usah dikoordinir, berkunjung, apalagi kepada orang yang sedang sakit, orang yang menderita, itu baik. Dan bisa jadi dipakai Tuhan untuk memulihkan. Itu yang pertama. Hal yang mirip yang dikerjakan oleh Paulus. Di bacaan 1 Korintus tadi ya. Paulus memang punya tujuan membagikan kasih Kristus ini, sentuhan kasih Kristus. Ia hendak memberitakan kasih Kristus melalui berita sukacita atau Injil. Ia tidak ingin berpegang atau mengandalkan hidupnya hanya di satu kota atau satu jemaat atau sekelompok orang tertentu. Karena itu tugas orang lain. Tugas pemeliharaan diserahkan pada orang-orang yang ditunjuk oleh Paulus. Karena itu sebagai penginjil yang tidak berdiam di sebuah tempat, ia tidak merasa berhak untuk mendapatkan upah. Ia mampu menghidupi dirinya sendiri. Ada yang tahu apa pekerjaan Paulus?
Ada ingat? Tukang tenda, ya, membuat tenda. Cukup. Ya. Dan ia tahu pemelihara jemaat itu lebih membutuhkan. Jadi ia tidak mengandalkan upah penginjilan sebagai penghidupannya, meskipun dia bisa mendapatkan upah dari situ. Nah, walaupun tanpa upah, Paulus menghadirkan sentuhan kasih Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan mengorbankan harga dirinya. Harga diri yang kayak apa? Biasanya orang kan begini, ini harga diri ya. Aku ki yo koyo ngene. Gelem trimo, ora gelem tinggalo. Itu orang yang punya harga diri tinggi. Paulus tidak seperti itu. Demi menghadirkan sentuhan kasih Yesus, dia dengan sungguh-sungguh tidak sekedar menyentuh, nih bedanya ya. Tidak sekedar menyentuh. Ia harus bisa mengambil hati, mengambil kepercayaan dari mereka dengan cara menjadi fleksibel. Ya, fleksibel, menyesuaikan. Kok bisa? Mari kita lihat. Ya, fleksibilitasnya Paulus dalam penginjilan. Demikianlah kata Paulus, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Memang Paulus kan orang Yahudi. Ini mudah buat Paulus. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ini orang-orang Yahudi tetapi orang-orang yang alim-alim gitu ya. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dia hidup di bawah hukum kasih. Dia percaya Taurat tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah anugerah Kristus. Tetapi dia pegang Taurat itu dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Fleksibel. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, orang-orang yang biasa begitu ya, yang tidak terikat begitu ya. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, artinya dia tidak hidup di hukum Taurat ya dengan ketat begitu ya, tapi dia masih hidup di bawah hukum Allah ini ya. Karena Paulus hidup di bawah hukum Kristus. Supaya apa kok begitu kok? Ada orang Kristen yang bukan Yahudi, dia bergaul dengan mereka. Supaya apa? Supaya Paulus ini bisa memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, ini lemah iman maksudnya. Aku menjadi seperti orang yang lemah iman ini. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Fleksibel, lihat di mana tempatnya. Gitu ya. Dia lakukan itu supaya sedapat mungkin bisa memenangkan beberapa orang dari mereka. Sampai segitunya Paulus untuk menghadirkan sentuhan kasih Allah itu. Ya. Paulus menyesuaikan situasi dan objek yang menerima sentuhan kasih Allah. Karena itu dari sini kita bisa belajar nih Bapak Ibu. Pelayanan kita harusnya kita sesuaikan. Pelayanan kita kepada anak-anak beda dengan pelayanan kita kepada remaja. Beda juga pelayanan kita kepada orang dewasa dan lanjut usia. Karena itu disediakanlah ruang-ruang pembinaan melalui komisi kategorial. Ada komisi anak, komisi remaja. Sayangnya komisi pemuda tidak ada. Ini missing linknya kita. Komisi dewasa. Sebelum komisi dewasa harusnya ada komisi dewasa muda. Ya. Sesudah komisi dewasa ada komisi usia lanjut. Nah, pembinaan sesuai dengan kategorial. Baru kemudian melalui ibadah umum, ibadah seperti ini, seharusnya kita bisa berjumpa dalam kebersamaan intergenerasional. Dulu sekali tidak semua orang yang hadir di sini tahu, tapi orang-orang seangkatan saya paling tidak pernah nonton film di TVRI, film kuno, judulnya Little House in the Prairie. Ya, nah itu gerejanya ya gitu, semuanya kumpul jadi satu, menyenangkan begitu ya. Nah itu pelajaran yang bisa kita tangkap. Selanjutnya dari kitab Yesaya 40 tadi, kita dikuatkan. Karena apa? Karena sentuhan kasih Allah itu menguatkan manusia yang mau hidup mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, itu mereka bisa merasakan menghayati sentuhan kasih Allah.
Dan karena itu pula lah seharusnya kita harus rela dipakai Tuhan untuk menguatkan sesama kita. Ya manusia itu tidak lepas dari pergumulan. Dan orang-orang yang punya pergumulan kalau dia mau bergantung pada Allah, pasti dijamin akan mengalami kasih Allah. Bisa melalui apapun. Bisa juga melalui kita. Karena itu bersedialah dipakai Tuhan menjadi alat sentuhan kasih Allah itu. Kemudian dari kitab Mazmur 147, kita diajak untuk mensyukuri kasih Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Manusia hidup ini hanya karena sentuhan-sentuhan kasih Allah atau kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sayangnya tidak selalu kita hayati. Nah, Ibu Bapak Saudara, mari kita lihat konteks sekarang. Di masa pemilu ini ada banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kebaikan. Entahkah itu melalui sebuah janji. Saya akan ini, itu. Entahkah itu berupa materi. Ada yang ngasih macam-macam, termasuk ngasih uang. Ngasih sembako mungkin. Ya. Tapi semua itu terjadi, bisa jadi ya. Bisa jadi bukan karena kerinduan untuk menghadirkan sentuhan kasih. Ya. Kebaikan-kebaikan tadi sebagai wujud kasih, bisa jadi tidak. Melainkan hanya sebuah alat untuk memikat. Supaya orang percaya bahwa saya ini orang yang baik. Ya, saya ini punya kasih, saya ini punya kepedulian pada kalian, karena itu pilihlah saya. Semua orang tahu akan situasi ini. Jangan anggap orang Indonesia bodoh. Semua tahu, pasti kayak gitu. Ya, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, ya, orang di kota, orang di desa, semua udah ngerti, ya. Semua sudah tahu. Jadi jangan terus khawatir, ya, dimanfaatkan, nggak usah khawatir. Semua tahu pasti kayak gitu. Ya. Sehingga kemudian muncul kenyinyiran, tuduhan, ya. Kami bisa, kami harus dipercaya, ya. Kami paling sejati, yang lain itu palsu, ya. Kami ini ada udang memang, tapi dibalik rempeyek, enak, ya. Nek udang dibalik rempeyek, enak, ya. Tapi yang lainnya ada udang dibalik batu, ya. Angel, golek ini, ya dibalik batu, angel, carinya susah, nangkapnya sudah. Iji ora pasti, ngapusi, udang dibalik batu. Dan itulah yang terjadi. Yang satu bilang apa? Bansos. Bansos itu kampanye, bansos itu pencitraan. Bansos itu dilakukan karena berpihak pada salah satu paslon. Pihak yang lain bilang apa? Bansos ini diberikan karena kebutuhan. Ya, berpihak pada masyarakat. Tahu semua kan? Jadi saya nggak perlu nutup-nutupin. Tahu semua kejadian itu. Ketika ada petisi, satu kelompok bilang, wah ini politisasi, ini bukan gerakan moral. Yang lain bilang apa? Wah ini politisasi, ya, bukan gerakan moral, ya. Ini politisasi, bukan gerakan moral. Yang lain bilang, enggak begitu, ini gerakan moral. Gerakan moral. Tapi kemudian dengan ancaman, kalau tidak dikerjakan akan ada pemaksulan. Dan itu berarti chaos Bapak Ibu. Chaos. Enggak nakut-nakuti. Yang mungkin ada perlawanan ini, bedanya dengan 98. Ini akan ada perlawanan. Karena pemerintah juga punya dukungan masyarakat yang tampaknya juga banyak atau bahkan lebih banyak. Jadi orang berhitung. Bisa jadi, bisa enggak. Semoga tidak. Tuhan Yesus menjaga Indonesia penuh dengan damai. Amin. Pemilu akan berjalan dengan damai. Jangan begitu saja percaya pada mereka yang mengatakan bahwa presiden ini tidak punya moral. Pemerintah itu jahat. Tapi juga jangan jadi naif dengan menganggap bahwa presiden itu orang suci tanpa kesalahan. Tanpa tujuan-tujuan tertentu mengambil kebijakan-kebijakan.
Akhirnya apa? Kita jadi bingung. Ya, kita jadi bingung. Kelompok mana yang harus saya percaya? Mana yang saya harus anut? Ya. Kenapa ini terjadi? Nah, kembali ke firman Tuhan. Ini terjadi karena kasih bukan lagi sesuatu yang dimiliki secara tulus apa adanya, diberikan dengan gratis gitu ya, tanpa perhitungan. Kasih perbuatan-perbuatan baik sekarang menjadi alat transaksi, transaksional. Karena janji-janji tadi, tidak ada satupun dari paslon-paslon yang tidak berjanji. Semua berjanji meskipun berdasarkan bukti-bukti yang pernah mereka kerjakan. Tapi masih merupakan janji. Paling tidak kita akhirnya bisa saling mengingatkan. Apa? Tolak. Kalau itu kita anggap sebagai sebuah sogokan. Tolak. Tapi terima kalau memang sesuai peruntukan. Misalnya ada yang memang dapat jatah bansos karena memang dia berhak. Ya terima saja. Ngapain ditolak? Ya terima saja gitu ya. Nanti kalau coblosan gitu ya, ya sesuai hati nurani. Di bilik suara nggak ada yang tahu. Bisa pilih siapa saja. Ya, saya tidak ingin menganjurkan satu pasangan paslon manapun atau partai manapun, ya. Tetapi hati nurani Bapak Ibu diasah untuk melihat tidak ada yang sempurna dari semua itu, ya. Kita lihat dan biarlah Tuhan yang menolong kita. Tapi yang harus kita kerjakan apa? Sebagai orang percaya, marilah kita memiliki kasih yang tulus, ya, tanpa perhitungan. Secara spontan kita wujudkan seperti contoh-contoh yang sederhana tadi. Ya. Dan itu kita lakukan sebagai apa? Bentuk syukur kita kepada Tuhan yang sudah tidak putus-putusnya menghadirkan sentuhan-sentuhan kasih kepada kita. Tidak perlu spektakuler, karena sentuhan itu memang mungkin ya tidak begitu tekan, tidak begitu dalam, gitu ya. Tetapi sesungguhnya sentuhan kasih Tuhan itulah yang menopang kehidupan kita. Meskipun sentuhan, tetapi bagi kita, Tuhan itu memegang kita ketika kita berada dalam bahaya. Dan Tuhan menguatkan kita ketika kita sedang dalam duka yang menyesak. Pekalah untuk melihat sentuhan kasih Allah itu, rasakanlah, bersyukurlah dengan cara apa? Bagikan itu tanpa terpengaruh dengan situasi dunia. Selamat mempraktekkan kasih Tuhan. Selamat menikmatinya. Selamat berbagi sentuhan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bukan hal yang terlalu mudah bagi kami untuk memberikan sentuhan kasih Allah. Membagikan sentuhan kasih Allah. Karena kami pun merasa butuh sentuhan kasih Allah itu. Sehingga kami enggan untuk membagikannya kepada orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami diingatkan. Tidak sepantasnya bagi kami untuk menyimpan kasih itu hanya untuk kami pribadi. Tapi seharusnya kami berbagi dengan hal-hal yang sederhana ataupun sesuatu yang luar biasa karena Engkau memampukan kami. Kami juga Tuhan mampukan untuk melihat sentuhan-sentuhan kasih Allah yang meskipun tidak spektakuler, tapi sesungguhnya memberikan kami hidup dan kehidupan. Tolong kami, supaya kami tetap terus pegang Tuhan, tidak melepaskan Engkau. Karena kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan sedemikian rupa, mereka tidak pernah akan kehilangan sentuhan kasih Allah. Terima kasih. Tolong kami untuk melakukan firman ini. Tolong kami menjadi pribadi-pribadi yang dimampukan membagikan sentuhan kasih Allah di tengah pergumulan dunia. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berserah diri dan memohon. Amin.
Marilah kita berdiri dengan sikap yang sempurna bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Genduk Indah Semarang, Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian pagi hari ini, yaitu Minggu tanggal 4 Februari 2024, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, rapat panitia Paskah. Rapat panitia Paskah akan dilaksanakan hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 setelah ibadah. Dimohon kehadiran segenap panitia Paskah. Yang keempat, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 pukul 19 WIB atau 7 malam dengan pemimpin Pendeta David Kristianto, dan agenda acara adalah pembahasan PURJ. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Dimohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Yang kelima, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 9 WIB dengan pembawa firman yaitu Bapak Trianto Herlambang dan PNJ Ibu Hadi Ciptono. Dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat dan simpatisan komisi usia lanjut. Yang keenam, dolan bareng. Komisi dewasa akan mengadakan acara dolan bareng untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Genduk Indah yang akan diadakan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, itu pas libur nasional. Lokasi yang dituju adalah Kemuning, Tawangmangu, dengan biaya yaitu 180.000 untuk per orang, untuk 1 kali makan, 1 kali snack, bus dan tol. Untuk wahana permainan biaya sendiri. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkenan dan mau menabung dapat menghubungi Ibu Lucia Susanto dengan minimal menabung mungkin setiap hari Minggu 20.000. Dimulai bulan Februari ini dan diharapkan pada awal Mei 2024 sudah lunas. Dimohon perhatian seluruh jemaat dan simpatisan. Yang ketujuh yang terakhir yaitu selamat ulang tahun. Apabila hadir dapat kami mohon untuk berdiri sejenak. Untuk tanggal 29 Januari Bapak Martinus Gumolung. Untuk tanggal 2 Februari Ananda Sharon Marta Tilova, sekolah minggu. 2 Februari juga Ananda Alvita Klein Widiutomo, Jakarta ini. Kemudian tanggal 2 Februari juga Ananda Samara Putri Aditya, sekolah minggu. Dan tepat pada hari ini yaitu tanggal 4 Februari yaitu Bapak Gatot Parwoko,
Berdiri Pak. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan Yesus memberkati. Karena hari ini ada yang berulang tahun, mungkin sudah kebaktian kita dapat menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, secara khusus dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tinggal seminggu ya Tuhan, waktu untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, DPRD, DPR daerah tingkat 1, DPR daerah tingkat 2, dan juga DPD, perwakilan daerah. Situasi semakin menghangat karena ada banyak hal ada banyak tokoh bahkan kampus yang mencanangkan petisi mereka yang pada dasarnya baik karena menginginkan pemerintah untuk mengawal pemilu supaya berjalan dengan jujur, adil, demokratis. Tapi ada gerakan-gerakan yang membonceng, yang ingin agar pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik karena menyadari peluang untuk memenangkan pemilu itu tipis. Sehingga kemudian ingin agar Indonesia mengalami kerusuhan. Apabila seruan-seruan itu tidak dipertimbangkan dengan baik. Berbagai macam kemungkinan terjadi, bisa saja terjadi, tetapi sejauh ini semuanya baik-baik saja. Karena itu ya Tuhan, kami terus berserah kepada Engkau. Supaya Indonesia tetap baik-baik saja meskipun ada banyak perbedaan pemikiran, perbedaan dukungan. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah hikmat-Mu boleh mengawal, sehingga Indonesia betul-betul dewasa dalam berdemokrasi, dan kemudian proses pemilu ini tetap berjalan dengan baik. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran, itu bisa dipermasalahkan di dalam sengketa pemilu, sampai akhirnya diputuskan kebenarannya. Dan akhirnya ditentukan pemimpin-pemimpin kami yang baru yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat karena percaya bahwa proses ini sudah diperjuangkan berjalan dengan baik. Berikan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi ini, dan pemerintah mengawalnya dengan menjaga supaya masyarakat tidak kekurangan dan marah kepada pemerintah melalui bantuan-bantuan yang disalurkan. Hal ini meminimalisasi terjadinya kerusuhan karena masyarakat tercukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, paling tidak ekonomi mereka. Itulah yang dipikirkan oleh pemerintah. Namun bisa jadi disalahpahami oleh banyak kelompok, bahkan bisa jadi juga ada maksud-maksud tertentu di balik itu, di balik kebaikan-kebaikan ini. Tuhan tetap jagai sehingga Indonesia tetap bisa damai. Kami sebagai orang percaya boleh terlibat aktif di dalamnya, tidak golput, tetapi memberikan pilihan yang terbaik sesuai dengan hati nurani. Dan kami percaya bahwa Tuhan turut campur dalam semua prosesnya.
Tidak ada satupun pemimpin yang kemudian memimpin bangsa-bangsa yang tidak seizin Tuhan. Terima kasih kami berserah untuk bangsa ini. Mampukan pemerintah ini tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sampai Oktober nanti. Tidak terjadi pemaksulan, tidak terjadi sesuatu yang membahayakan, tetapi dengan damai sejahtera semua proses dijalani dan kami berangkat bersama-sama boleh mewujudkan damai sejahtera Tuhan di bumi Indonesia. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, untuk rencana program-program kerja di tahun 2024, Engkau tolong segala sesuatunya, persiapannya tercukupi dengan baik. Demikian juga dalam rangka menyambut masa raya Paskah, Engkau menolong segala sesuatu dipersiapkan dengan baik. Tuhan juga berkati pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, rumah tangga kami, berikan damai di tengah-tengah keluarga kami, berikan pemulihan di tengah keluarga yang sedang bermasalah. Tuhan, berikan kesembuhan untuk mereka yang sakit, bahkan mereka yang hadir, dikuatkan oleh Tuhan di tengah-tengah sakit mereka hari ini. Mereka boleh tetap merasakan kasih sayang Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun, supaya ditambah usia mereka tetap boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbagi kasih di tengah keluarga dan di tengah masyarakat ataupun pekerjaan. Bagi anak-anak muda, Tuhan jaga pergaulan mereka, sehingga dengan pergaulan yang baik, masa depan anak-anak muda kami terjamin, dan mereka pun boleh mendapatkan pasangan yang seimbang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk rumah tangga muda yang sampai hari ini masih menantikan buah hati di tengah keluarga mereka. Biarlah Engkau mendengar doa-doa mereka dan menghadirkannya pada waktu yang indah buat mereka. Bagi anak-anakmu yang masih menantikan pekerjaan atau sedang bekerja namun penghasilannya pas-pasan, kiranya Engkau hadirkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, sehingga kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi boleh tercukupi. Anak-anak kami dalam studi mereka Engkau berkati, supaya mereka bersungguh-sungguh untuk mencapai masa depan mereka. Pelayanan tunas wacana Tuhan juga berkati, di tengah berbagai macam masalah yang ada di sana. Tuhan berkati guru-guru, Tuhan berkati Bu Tias yang sedang berproses, supaya dimampukan untuk menyelesaikan kuliahnya dengan baik, dan akhirnya boleh menjadi kepala sekolah yang baik juga di Tunas Wacana, bersama-sama dengan guru-guru yang lain membangun Tunas Wacana. Yayasan dimampukan untuk menggali dana yang cukup sehingga Tunas Wacana ini tetap bisa eksis, menjadi berkat untuk Genuk Indah dan sekitarnya. Mampukan kami sebagai jemaat, anggota-anggota jemaat terlibat di dalam pelayanan ini. Masih banyak hal ya Tuhan yang ingin kami haturkan kepadamu, tapi di tengah keterbatasannya, kami tidak mampu untuk menyampaikannya satu persatu. Karena itu terimalah doa permohonan kami yang terbatas ini, yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari kitab Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk program diakonia. Mari kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan lagu Semusim Berlalu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita masuk dalam doa persembahan kita. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari-hari yang telah kami lalui ya Tuhan, baik berupa rezeki, kesehatan, keselamatan, dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kalau pada hari ini kami diberi kesempatan memberikan sebagian berkat yang telah kami terima ya Tuhan, kiranya Tuhan memutuskan persembahan kami ini dan mau memakai persembahan kami ini untuk kemuliaan dan pekerjaan tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah dikelola takut akan Engkau dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa persembahan kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara ini adalah orang-orang yang sungguh diberkati Tuhan, karena hari lepas hari, waktu demi waktu bisa merasakan sentuhan kasih Allah. Karena itu teruslah setia berjalan bersama dengan Tuhan, teruslah setia untuk membagikan sentuhan kasih Allah tersebut dimanapun saudara-saudara berada. Setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah, setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah, besar kuasanya. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Percayalah Tuhan selalu memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, karena bertepatan hari ini ada yang berulang tahun untuk Bapak Gatot, mari kita pujikan selamat ulang tahun. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi, selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Sekali aja ya. Sekali aja, Pak.